Halo semuanya, kita lanjutkan pembahasan kita terkait visualisasi data kategorik dengan menggunakan program R. Nah, pada part ini kita akan membuat visualisasi data dengan menggunakan bar chart atau diagram batang. Nah, bar chart atau grafik batang ini direkomendasikan ketika kita ingin memplot suatu variabel kategorik atau kombinasi dari variabel kontinu dan kategorik. Ya. Nah, dari dataset happiness kita, ya, misalkan kita ingin mengetahui jumlah negara berdasarkan regionnya, maka bar chart menjadi pilihan yang paling sesuai. Oke, langsung kita praktekkan saja. Nah, di sini kita akan membuat bar chart dengan menggunakan fungsi base plot terlebih dahulu, yaitu menggunakan bar plot. Ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, kita buat terlebih dahulu suatu distribusi frekuensi, ya, di sini menggunakan fungsi table, gitu ya. Nah, di sini dari data kita, data 2015 berdasarkan tadi regionnya, gitu ya. Maka kita pilih untuk variabelnya adalah variabel region. Nah, sehingga kita peroleh siapa counts ini. Coba ya kita lihat. Nah, ini adalah distribusi frekuensi ya dari masing-masing regionnya. Jumlah negaranya sudah dihitung ya seperti ini. Nah, tetapi tentunya ya kalau berdasarkan hasil seperti ini kurang menarik gitu kan ya. Nah, untuk itu kita akan nyatakan pada suatu grafik batang ya dengan menggunakan script R berikut ini. Jadi kita namakan misalkan BP1 gitu ya, itu adalah bar plot ya dengan distribusi frekuensi kita tadi adalah counts. Kemudian judul utamanya di sini main-nya adalah bar chart of region, X-lab-nya adalah region, dan Y-lab-nya adalah frekuensi. Sedangkan untuk koordinat ya, Y-lim-nya untuk sumbu Y ini kita batasi dari 0 sampai 50. Nah, sehingga kita peroleh output seperti ini. Ya. Nah, sehingga kita bisa perhatikan teman-teman bahwa jumlah negara yang terbesar ya adalah ini. Tapi kita tidak tahu ini ya. Ini adalah berapa jumlah tepatnya gitu kan ya. Kemudian ini secara default kita mempunyai output teks pada sumbu X ini adalah horizontal. Ternyata tidak semua tertulis gitu ya, tampak pada grafik ini karena nama beberapa region yang cukup panjang. Nah, untuk itu kita bisa mengubah ya tata letak keterangan sumbu X ini. Oke. Nah, selanjutnya kita pertama ya kita ingin menentukan dulu bar chart dengan fungsi bar plotnya dengan nilai frekuensi ya. Jadi ini kita tambahkan teks ya. Teks dari bar plot yang pertama tadi BP1, counts plus 1, s.karakter dari counts-nya. Ya, jadi kita menambahkan karakter ya untuk masing-masing batang berdasarkan counts ini, distribusi frekuensinya. Sehingga kita peroleh output seperti ini. Nah, berarti tadi ya ada 40 negara ini ya tergabung dalam region ini ya. Ini region apa ya? Nah, coba ya kita sekarang ubah untuk teksnya gitu ya. Nah, misalkan di sini teks sumbu X biar supaya dia vertikal kita tambahkan perintah di sini last sama dengan 2 ya. Oke. Ya, kita dapat ketahui tadi yang sama dengan 40 ada di sini. Ini ternyata adalah ternyata terpotong juga ya. Nah, sebenarnya teman-teman kita bisa mengatur lagi ya untuk ukuran teksnya, mungkin ukuran batangnya, atau kita bisa membuat breakpointnya gitu ya. Nah, tetapi di sini nanti silahkan ya kalian ubah-ubah otak-atik secara lebih lanjut. Nah, saya akan
Kenalkan kalian dengan ggplot yang lebih fleksibel dan tampilan visualnya lebih keren. Oke, lanjut ya. Nah, di sini sebelum ke ggplot ya, kita coba akan buat bar chart ya, vertikal dengan fungsi bar plot dengan nilai frekuensi ya. Oke, kita gunakan di sini, kita namakan BP2, itu adalah bar plot dari counts ya, dimana kita tuliskan tambahkan argumen horis sama dengan true ya, sehingga kita peroleh output grafiknya seperti ini ya, dia vertikal seperti ini. Oke, jelas ya teman-teman, dengan menggunakan fungsi plot dasar bagaimana membuat bar chart ya, atau bar plot. Oke, next kita akan membuat bar chart dengan fungsi ggplot. Nah, untuk membuat bar chart dengan fungsi ggplot ini ya, script R yang kita gunakan ya adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini ya. Ini untuk ggplot, ini data 2015, AS-nya. Nah, ini kita lihat ya, dia ingin berdasarkan region. Kemudian geombar, kita ingin mengisi batang kita dengan warna merah misalkan. Temanya kita gunakan tem BW. Kemudian ini adalah nama dari regionnya. Scale X discrete ya, karena memang dia berupa data yang dapat dihitung gitu ya. Discrete, sehingga ini adalah namanya region. Kemudian untuk sumbu Y-nya frekuensi ya, kita atur untuk breakpoint-nya. Kemudian ini kita tambahi dengan coord flip ya. Nah, kita akan punya output seperti ini. Kemudian untuk label judul utama dari grafik ini kita tambahkan juga bar chart of region. Sehingga kalau output ini kita perbesar akan tampak seperti ini. Nah, lebih bagus ya, dan tanpa kita mungkin mengatur terlalu bisa dibilang terlalu banyak mengatur dari fungsi dasar yang ada gitu ya, argumen-argumen dasar yang ada, kita sudah mendapatkan output yang sangat baik untuk fungsi ggplot. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat bar plotnya sekarang dalam bentuk vertikal ya. Kalau ini kan bentuknya seperti ini ya. Kalau bentuknya vertikal bagaimana? Nah, kalau tadi kita menggunakan argumen coord underscore flip, nah kalau kita hilangkan argumen ini, kita akan memperoleh tampilan visual grafiknya seperti ini. Nah, oke, jelas ya teman-teman. Nah, setelah itu, misal ya di sini kita ingin membuat vertical bar ya dengan menggunakan fungsi ggplot untuk satu variabel per kategori. Bagaimana caranya? Kita lihat ya di sini, kita akan menggunakan script R berikut ini. Jadi ggplot ya, ini data kita, ini adalah aesthetic kita. Tadi kita ingin melihat happiness score berdasarkan data kategori region. Kemudian kita ingin membuat bar plot, berarti kita menggunakan geometrinya adalah geom underscore bar. Stat sama dengan identity, ini adalah stat ini ya, stat ini adalah layer ya, yang digunakan untuk mengatur, men-set transformasi statistik yang akan digunakan. Nah, transformasi statistik yang meringkas elemen statistik yang berguna sebagai kunci, histogram plot, dan smoothing ya, untuk menjaga data seperti adanya, kita gunakan identity ya. Nah, untuk argumen-argumen yang lainnya untuk fungsi stat ini, silahkan nanti dipelajari lebih lanjut ya. Karena banyak sekali ya untuk fungsi-fungsi argumen yang terkait transformasi statistik. Nah, kemudian untuk tema boleh ya, ini kita atur supaya tulisan teksnya ya, dia diputar 90 derajat gitu ya. Ini juga kita tambahkan judul utama sehingga kita peroleh
output dari script R tersebut adalah tampak pada. Oke, nah berarti kita sudah mengelompokkan sekarang happiness score ya. Kalau tadi kan regionnya jumlah negaranya ada berapa, sekarang ini kita melihat happiness score berdasarkan region. Nah tapi perhatikan teman-teman, kita kan ketahui ya bersama bahwa data dari happiness score ya, report ini, the World Happiness Report ini, dia memberikan data happiness score antara rentang 0 sampai 10 ya, di mana kondisi setiap individu sebagai responden ini merasa pada level mana. Nah, kalau kita buat representasi grafis seperti ini kok rasanya kurang tepat ya. Kenapa? Karena di sini dia menjumlahkan total happiness score untuk masing-masing negara yang berada pada satu kategori tertentu. Jadi kalau ini interpretasinya apa ya? Kurang tepat kan ya? Oh, happiness score-nya jumlahnya 150 untuk Central and Eastern Europe. Nah, yang tepat apa? Yang tepat ya kita ingin mengetahui rata-rata happiness score untuk masing-masing regionalnya itu seperti apa ya. Juga untuk mungkin variabel-variabel yang lainnya. Oke, untuk itu kita akan mendefinisikan terlebih dahulu ya rata-rata setiap variabel pada dataset happiness. Nah, bagaimana kita akan gunakan R code berikut ini. Nah, jadi kita gunakan happiness.region, ini kita namakan ya data frame kita yang baru. Dia adalah data 2015, kita kurangi sejumlah 3 kolom karena saya hanya ingin mulai dari apa? Dari kolom yang ketiga, 1, 2, 3, berarti dari happiness score ke atas ya, ke kanan ini semuanya, kecuali country dan region dan happiness rank. Kemudian group ya, saya group by region data kategori kita. Kemudian kita gunakan perintah ini summarize at first country funds min ya, di sini na.rm-nya sama dengan true. Nah, kalau kita lihat ya output dari perintah R code kita ini, kita akan peroleh data happiness region sebagai berikut ini. Nah, jadi dia sudah menghitungkan ya rata-rata dari setiap data variabel kita berdasarkan regionnya. Nah, sekarang berarti kita bisa membuat ya plot batang ya yang sesuai ya untuk happiness score kita. Jadi di sini sekarang perintah tadi kita ulangi, tapi kita ubah ya data frame kita menggunakan happiness.region yang kita bentuk tadi. Sehingga kalau ini kita run, kita akan peroleh output ini. Nah, sekarang sudah sesuai ya. Oh, ternyata untuk benua ini ya, untuk region Australia dan New Zealand ini ya berada pada score happiness yang cukup tinggi, juga sama dengan North America gitu ya, disusul dengan Western Europe ya. Dan yang untuk rata-rata terendah itu adalah di Afrika. Lagi-lagi masih Afrika. Top ini ya, 3 terbawah kita tadi juga di benua Afrika ya. Dan yang teratas kita ada di Western Europe ini. Oke, selanjutnya kita akan coba ya mereformat ya data frame kita. Untuk apa? Nah, perhatikan ya. Kita ingin mengubah format ya, kita dapat menggunakan Resep2 Package ya. Jadi silakan nanti install Resep2 Package, kita aktifkan gitu ya. Kita akan membuat melting ya. Oh tuh. Nah, kita ingin mereformat wide format, long format ya dari data frame kita, sehingga kita peroleh ya melting the happiness region dataset kita. Nah, kita namakan happiness region melt ya. Ini adalah melt dari happiness region ya dari data frame kita sebelumnya. Nah, siapa ini? Kita lihat. Nah, saya ingin melihatnya view. Nah, ternyata kita ingin mengelompokkan ya. Ini semuanya untuk happiness score untuk 10.
region kita ya, kategori region kita itu mengumpul ya di atas. Dan juga untuk Australia, New Zealand, dan seterusnya berulang lagi untuk standard error dan seterusnya untuk variabel-variabel yang lainnya sampai di distopia residual. Nah, setelah itu kita coba akan membuat facet wrap-nya ya. Jadi kita ingin membuat tampilan plot menjadi bagian-bagian kecil tapi tetap dalam satu visualisasi ya, tadi dengan menggunakan apa? Menggunakan fungsi facet wrap ya. Ya, kita gunakan fungsi ini. Nah, di sini untuk facet wrap-nya kita akan pisahkan berdasarkan variabelnya. Oke, yang lainnya sama ya. Kita menggunakan datanya sekarang yang berbeda, data yang sudah kita bentuk tadi, happiness region melt, dan juga kita tambahkan untuk argumen berikut ini. Sehingga kita peroleh tampilan grafiknya seperti ini. Wow, kita sekaligus dalam satu visualisasi mendapatkan untuk masing-masing variabelnya berdasarkan per kategorinya ya, tampak jelas ya, visualisasinya dibedakan per kategori dengan warna yang berbeda. Wah, keren banget dan tampak jelas ya hubungan-hubungan dari setiap ya antara average value-nya dan juga region-nya di sini ya. Kita lihat, nah warnanya jadi di sini dikasih teks untuk keterangan label sumbu ini. Kemudian untuk masing-masing warna pun juga diberi keterangan ya, legend-nya ada di sebelah. Nah, ini sebenarnya untuk keterangan legend ini bisa kalian ubah posisinya dengan mudah ya, bisa kalian sendiri ya letak legend ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Nah, jadi kita sudah sampai ya pada bagian ya terakhir dalam pembahasan bar plot. Jadi silahkan kalian perkaya lagi ya bagaimana cara membuat visualisasi data yang menarik sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kalian. Semoga apa yang saya jelaskan dapat membantu ya dalam membuat visualisasi data menggunakan R ya. Oke. Sampai di sini dulu pembahasan kita terkait visualisasi data kategorik ya pada part ini. Selanjutnya kita akan membahas visualisasi data dengan menggunakan box plot. Oke, see you.